berdebat harus on cam ya. Boleh, yang mendebat, membantah harus on cam. Mental, psikis, iya itu kan non medis itu Danilo. Orang sekarang kan kalau ngomongnya non medis itu larinya ke jin, padahal kan masih ada lagi psikis kan. Psikosomatik itu non medis itu. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Admin ada nggak sih ini admin? Waalaikumsalam. Ya, salam kenal Kang Mahesa. Saya Mas Jamal dari Cirebon, Jawa Barat. Siap. Penggemar Kang Mahesa lah dalam berjuang gitu kan. Saya mau tanya ini. Siap. Mengenai khauf ya, ketakutan ya. Ya. Mengenai ketakutan. Saya tidak ngebahas khauf dari sisi sufi kan ya. Tadi kita ngebahas tentang janji jin. Jadi jangan salah paham, yang saya bahas itu ketakutannya jin ya, bukan khaufnya. Nanti sampai larinya ke sufi, capek sayanya. Enggak. Ketakutan ini maksudnya gini ya. Saya lihat di lingkungan-lingkungan kita, sekitar kita ya, kayak banyak sih rekan-rekan kita atau kita sendiri gitu kan, orangnya berilmu ya, berilmu tinggi, ya ahli dalam bidang ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu Al-Quran, hadis, segala macam gitu kan, dia ahli, tapi tetap dia selalu menggunakan akal gitu. Jadi intinya begini, untuk menghadapi situasi atau kasus-kasus dalam keduniaan, dia selalu menggunakan akal gitu. Jadi apa yang dia pelajari dalam Al-Quran dan hadis itu minim sekali gitu untuk diyakini gitu. Misalkan bab rezeki gitu kan, bahwa rezeki setiap makhluk itu kan sudah ditentukan gitu kan. Kita ibaratnya nggak terlalu ngoyo lah gitu. Tapi mereka sendiri ahli ilmu segala macam, ahli tauhid, tapi merasa khawatir, merasa resah, gelisah gitu. Saya kira bapak yang keliru itu. Iya, kan yang bapak tanya ini tuh kan orang lain. Bapak padahal yang keliru itu. Coba ngomongnya satu-satu ya. Makanya kalau mengkonsep itu persoalan dengan persoalan demi persoalan, Pak. Bapak ini random banget sehingga menganggap orang alim itu kok masih menggunakan akal. Loh, iya pakai guna akal lah harus Bapak. Harus pakai kolbu-kolbu yang mana yang Bapak maksud? Orang mengkhawatirkan besok, bukan khawatir. Bapak kan sebenarnya kata khawatir itu kan fi'liyah kolbiyah. Sebenarnya Bapak tuh nggak tahu ulama itu, orang alim itu apa khawatir atau dia jangan-jangan bukan khawatir. Nah, berarti di sini Bapak sudah sok tahu tentang hati orang itu. Kan yang bicarakan Bapak ini kan bukan Bapak, tapi orang lain, orang-orang alim. Orang Bapak, orang alim sibuk. Pandangan saya seperti itu gitu. Bapak, waktunya saya menjelaskan ya. Jadi itu yang Bapak lihat, yang Bapak simpulkan itu kan terlalu cocok logi. Bapak melihat orang sibuk nyari duit, lalu Bapak, wih, nggak yakin ini. Bapak ngelihat orang susah karena nggak punya duit, oh nggak yakin ke Allah. Belum tentu Bapak. Bapak gitu inilah yang sudah jadi Allah yang seolah-olah melihat hati orang itu. Kan Bapak sudah memvonis orang itu, Bapak sudah vonis orang itu. Kan tadi makanya ada yang bermasalah apa di kolbunya? Ya belum tentu. Orang sibuk nyari duit, Pak, itu belum tentu dia cinta dunia. Orang sibuk nyari duit belum tentu dia takut kelaparan, bukan? Iya. Bukan. Tadi ada sabab adi tadi. Orang ada yang nyari duit tujuannya agar bagaimana dia tidak meminta-minta, dia tidak berharap kepada makhluk. Ya. Kan orang nyari duit itu bisa jadi tujuannya karena Allah. Ya Allah, saya harus kaya karena saya harus bangun pesantren. Ya Allah, saya harus kaya karena saya harus menyukupi keluarga. Ya Allah, saya harus kaya karena pengen menjamin santri. Gitu. Ya, makanya Bapak ini ngomong ketakutan ini sekali lagi ya, kita kan udah keprediksi Bapak sebelum ngomong ke sini sudah keprediksi. Makanya tadi ini konteksnya tentang ketakutannya jin kepada bangsa manusia. Udah kepaham ini. Coba, mohon maaf ya, prediksi saya Bapak ini bisa keliru nih prediksi saya. Bapak ini masuk toriko ini. Enggak. Saya enggak ikut apa-apa. Orang awam kan? Enggak. Orang awam yang menilai kiai, keren. Orang awam yang memvonis kiai takut, keren. Pesan saja buat Bapak-bapak ya. Bapak harus pisahkan mana hati, mana lahiriah. Iya. Penilaian itu Pak harus terhenti di batas lahiriah saja. Tidak bisa kita menilai hati orang. Hati orang itu Pak, maafi sudurin nas, itu lebih ghaib daripada surga dan neraka.
Ya, betul. Hanya betul. Allah. Ya, maka jangan pernah sekali-kali memvonis orang itu sombong. Jangan pernah memvonis orang itu hubbud dunia. Jangan pernah memvonis si A si B si Fulan itu akidahnya rusak, hatinya rusak. Hanya Allah yang tahu. Ya, makanya Makanya Pak, dunia kritikan saya cuma sebatas statement lahiriah. Ucapan. Tak pernah masuk ke wilayah kolbiah. Tak pernah. Tak ada pernah saya membahas hati orang. Nggak pernah. Yang saya bahas adalah ucapan, statement. Bahkan saya tak pernah membahas si Fulan yang tidak terpublik ya. Atas kesalahan tidak pernah, urusan dirinya. Berbeda dengan ketika itu tokoh agama melakukan kesalahan di publik, karena nanti akan jadi konsumsi publik. Gitu Pak. Sekali lagi Bapak lah, ini bukan tentang kajian tasawuf Pak ya, ini tentang janji Jun Pak. Tapi tetap saya tanggapi lah ya. Ya, terima kasih. Ya Pak. Karena ya, terima kasih Kang. Ya sama.